Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Takdir Cinta dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Mimin yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru serta menegangkan lagi untuk kita saksikan. Nah sahabat, yang dimana saat ini terlihat jika Tami pun benar-benar merasa sedih ketika dirinya pun melihat Kinara saat itu yang sudah tertidur. Karena saat itu terlihat jika Tami pun benar-benar dirinya memposisikan jika nantinya anaknya pun sudah sebesar Kinara, maka anaknya yang ada di kandungannya tersebut akan bernasib sama seperti Kinara, tanpa kasih sayang dari seorang ayah dan harus dibesarkan oleh seorang ibu. Yang dimana saat ini sepertinya Tami pun berpikir jika nanti dirinya sudah melahirkan, maka Tami pun akan menjadi ibu sekaligus menjadi seorang ayah untuk anaknya tersebut. Dan hal ini pun terlihat di kehidupan Kinara ya guys, yang dimana Kinara pun harus dibesarkan oleh Pak Samsul tanpa kasih sayang kedua orang tuanya. Dan hal ini pun yang membuat Tami pun menjadi sedih karena pastinya anaknya kelak nanti akan merasakan apa yang dirasakan pula oleh Kinara saat ini. Karena Kinara pun selalu hidup kesepian tanpa kasih sayang dari orang tua. Dan disitulah Tami pun merasa apakah dirinya mampu menjadi seorang ibu yang akan membesarkan anaknya hanya seorang diri tanpa bantuan dari siapapun. Nah sahabat, kita geser ke adegan yang lainnya ya, yang dimana setelah Hakim pun saat itu memberikan makanan kepada Novia, namun saat itu juga Hakim pun melihat betapa acuhnya sikap Novia kepada dirinya, seolah-olah apa yang dikatakan oleh Bu Indri itu ada benarnya jika Novia tidak menginginkan lagi jika Hakim akan rujuk bersama dengan dirinya. Namun setidaknya Hakim kini sudah berusaha ya guys, dirinya membuktikan kepada Novia jika dirinya pun mampu menjadi seorang suami dan juga ayah yang baik bagi keluarganya tersebut. Namun sayangnya sepertinya sikap acuh Novia pun membuat Hakim pun semakin bingung hal apa yang harus dilakukan oleh Hakim. Sementara di sisi lainnya, jika Hakim pun tidak merebut hati Novia dan tidak bertanggung jawab, maka dirinya pun akan kehilangan sosok anak dari Novia kelak. Namun jika dirinya pun tidak bertanggung jawab untuk meminta rujuk kembali bersama Novia, pastinya Hakim pun akan dikira jika dirinya pun tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Novia. Begitu sangat sulit ya guys pilihan bagi Hakim saat ini, karena begitu sangat sulit bagi Hakim untuk meyakinkan kepada Novia jika dirinya pun mampu menjadi seorang suami yang baik bagi dirinya. Karena saat ini sepertinya Novia pun sudah memiliki pilihan lain, karena dirinya lah orang yang pertama yang menggugat cerai Hakim. Namun saat ini dirinya harus tetap berusaha meyakinkan kepada Novia jika dirinya pun mampu membuat Novia pun bahagia bersama dengan anaknya tersebut. Namun hal ini sepertinya membuat Hakim pun harus menulis sebuah surat kepada Novia sebagai permintaan maafnya supaya Novia pun mau rujuk kembali bersama dengan dirinya. Namun hal ini pun membuat kehidupan Hakim pun semakin stres ya guys, karena sikap acuh Novia membuat dirinya pun merasa bingung harus mengambil langkah yang mana. Namun saat ini dirinya yang penting sudah berusaha dan dirinya pun mau membuat baik lagi keluarga mereka kedua belah pihaknya ya guys, karena saat ini Hakim pun tidak mau jika sampai nantinya semua orang tahu jika Hakimlah yang telah membuat kehidupan Novia hancur. Namun setidaknya saat ini Hakim pun sudah berusaha membuat Novia pun untuk membuka hati supaya menerima kehadiran dari Hakim kembali. Walaupun sebenarnya ini begitu sangat berat bagi Novia, tapi dirinya setidaknya sudah berusaha dan juga membuktikan serta dirinya sudah menuruti apa kemauan dari kedua orang tuanya, yaitu harus rujuk kembali bersama dengan Novia. Namun di sisi lainnya saat ini terjadi hal yang begitu sangat mengejutkan bagi Jonathan, karena saat ini pasalnya Pak Samsul pun dirinya menyebut nama Jonathan dan mengatakan jika ada suatu rahasia di handphonenya tersebut yang harus diketahui oleh Jo. Namun sayangnya Pak Samsul pun saat itu tidak memberikan fakta yang akurat tentang bukti rekaman yang dibuat olehnya, karena saat itu Pak Samsul pun dalam keadaan
masih kritis sehingga saat itu Jonathan pun begitu sangat kesulitan untuk mengetahui informasi apakah yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Samsul kepada dirinya. Namun setidaknya Jonathan pun sedikit mendengar jika Pak Samsul pun mengatakan jika Jonathan harus mengambil handphonenya karena ada sesuatu rahasia yang harus diketahui oleh Nathan. Namun saat ini Nathan pun tidak mengetahui di manakah letak keberadaan handphone dari milik Pak Samsul tersebut karena tidak ada satu orang pun yang menyerahkan barang-barang Pak Samsul kepada dirinya termasuk pihak rumah sakit. Dan saat ini dirinya pun begitu sangat cemas dengan keadaan Pak Samsul ya guys, karena setelah dirinya membicarakan hal tersebut tiba-tiba saja Pak Samsul pun langsung tak sadarkan diri, sehingga saat ini dirinya pun merasa begitu sangat kebingungan hal apa yang sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Pak Samsul kepada Jonathan, karena Jonathan selama ini tidak pernah mengetahui hal apapun dari Pak Samsul. Dan setelah dirinya pun mendengar Pak Samsul mengatakan hal seperti itu, setidaknya Jonathan kini sudah mengetahui jika Pak Samsul pun telah merahasiakan rahasia yang begitu sangat besar dari kehidupan Jonathan. Dan karena rasa penasarannya tersebut, akhirnya Joe pun menanyakan kepada suster tentang barang-barang yang dimiliki oleh Pak Samsul sebelum dirinya pun terjadi kecelakaan. Namun saat itu suster pun mengatakan jika pihak rumah sakit tidak mengetahui barang apapun yang dimiliki oleh Pak Samsul ketika dirinya mengalami kecelakaan. Namun saat itu suster tersebut pun menyarankan kepada Jonathan seharusnya Jonathan pun melaporkan itu semua kepada pihak kepolisian. Siapa tahu saja barang-barang yang dimiliki oleh Pak Samsul telah diamankan oleh pihak kepolisian ketika ditemukan mereka di TKP. Namun setelah itu Jonathan pun bertanya lagi kepada suster siapakah korban tabrakan selain dari ayahnya tersebut. Dan suster tersebut pun mengatakan selain dari Pak Samsul ada juga Pak Arjuna dan juga Jeffrey serta Dimas, yang dimana saat itu Jonathan pun begitu sangat terkejut ketika suster tersebut mengatakan ada nama Jeffrey dan juga Pak Arjuna. Ternyata apa yang dilihatnya kemarin itu benar-benar asli Pak Arjuna dan dirinya pun tidak salah lihat ya guys. Namun saat itu Jonathan tidak percaya jika Pak Arjuna pun ternyata masuk rumah sakit juga. Namun ternyata Jonathan pun baru mengerti jangan-jangan orang yang bertabrakan tersebut antara Pak Samsul dan juga Pak Arjuna, yang dimana saat ini akhirnya Jonathan pun mencari ruangan Pak Arjuna ya guys. Namun saat ini Pak Arjuna pun sangat terkejut ketika Jonathan mengetahui ruangan tersebut, karena dirinya tidak ingin di sebelumnya jika kecelakaan mereka pun beredar luas di halayak ramai. Karena bagi Pak Arjuna ini begitu sangat privasi, apalagi kecelakaan mereka menyangkut dengan nama Pak Samsul pastinya akan dikorek-korek oleh pihak yang telah mengetahui jika ternyata Pak Arjuna memang mempunyai dendam tersendiri kepada Pak Samsul. Dan dirinya pun tidak mau jika kejadian di 18 tahun lalu pun akan terungkit lagi setelah mereka mengetahui kecelakaan beruntun yang menimpa mereka bertiga. Nah guys, kita geser ke adegan yang lainnya ya, yang dimana saat ini terlihat jika Bu Astrid pun begitu sangat sedih dan juga menangis histeris ketika dirinya melihat keadaan Jeffrey saat ini. Karena terlihat jika Jeffrey pun masih belum bisa sadarkan diri dan dokter pun melakukan perawatan intensif untuknya. Yang dimana saat ini terlihat jika Bu Astrid begitu sangat terpukul melihat anak semata wayangnya tersebut harus hidup seperti ini. Dan dirinya merasa cukup kakak Jeffrey lah yang mengalami kecelakaan sampai meninggal dunia, dan kecelakaan yang lainnya pun kini harus menimpa anaknya tersebut. Dan dirinya tidak mau jika sampai hal yang tidak terjadi kepada Jeffrey, dan dirinya pun kini merasa jika sepertinya apa yang ditakutkan selama ini oleh Bu Astrid akhirnya dialami oleh dirinya juga, karena dirinya tidak mau dia harus kehilangan anaknya untuk yang kedua kalinya. Yang dimana saat ini terlihat jika Jeffrey masih belum juga sadarkan diri, karena pihak dokter pun mengatakan jika Jeffrey masih mengalami koma. Namun di sisi lainnya Bu Astrid pun begitu sangat berat ya guys, karena dirinya tidak bisa menghubungi kerabat-kerabat yang lainnya tentang insiden kecelakaan yang menimpa anaknya tersebut. Karena perintah dari Pak Arjuna ya guys, karena dirinya tidak mau jika sampai semua orang tahu jika anaknya tersebut mengalami kecelakaan. Apalagi saat ini Novia pun masih bertanya-tanya sebenarnya di manakah keberadaan Jeffrey saat ini. Dan karena rasa penasarannya pun akhirnya saat itu Novia pun menelpon
Brian dan mengatakan di manakah keberadaan Pak Jeffrey saat ini. Namun sayangnya Brian bersama dengan Big Nung pun mengatakan jika mereka pun tidak mengetahui di manakah keberadaan uncle-nya tersebut, karena tidak ada satupun orang yang mengkonfirmasi tentang keberadaan Pak Jeffrey saat ini selain dirinya pun mendapatkan informasi dari Pak Ben. Namun saat ini Novia pun merasa jika sepertinya informasi yang disampaikan oleh Pak Ben tersebut tidak akurat bagi Novia, karena banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang Novia rasa sepertinya ini tidak mungkin dilakukan oleh Pak Jeffrey. Padahal saat ini Jeffrey masih terbaring lemah di rumah sakit ya guys, karena saat itu juga Novia pun ingin mengetahui hal yang sebenarnya menimpa Pak Jeffrey saat itu, karena dirinya akan menjadi orang yang pertama yang merasa bersalah jika terjadi sesuatu hal kepada Jeffrey. Namun sayangnya Big Nung dan juga Brian pun tidak bisa memberikan informasi yang akurat tentang keberadaan Jeffrey, karena memang mereka berdua tidak mengetahui, karena saat itu memang sengaja dirahasiakan oleh Pak Arjuna dan Bu Astrid tentang kecelakaan yang menimpa mereka, yang dimana saat ini sepertinya Novia pun harus mencari kabar dari orang yang lain yang sepertinya mengetahui di manakah keberadaan Jeffrey, karena dirinya benar-benar merasa tidak tenang setelah Jeffrey tidak menemuinya. Namun saat ini Bu Astrid pun tidak mungkin menceritakan hal tersebut kepada Novia, walaupun dirinya mengetahui pasti Novia adalah orang yang pertama yang panik kehilangan Jeffrey. Namun dirinya tidak mau jika sampai Pak Arjuna pun mengetahui, karena Pak Arjuna sudah mengatakan kepada Bu Astrid jika jangan sampai satu orang pun mengetahui keberadaan mereka dan kecelakaan yang terjadi menimpa mereka, karena Pak Arjuna pun tidak mau jika sampai ini pun terekspos oleh publik ya guys, karena dirinya takut jika nantinya kecelakaan 18 tahun lalu pun akan terungkit lagi, apalagi setelah orang mengetahui jika kecelakaan mereka beruntun dan menyangkut nama Samsul. Nah guys, itu saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk kalian. Jangan lupa saksikan terus sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Dan Mimin sarankan juga untuk kalian ya, jangan lupa pantengin terus di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.